sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amanginang, umat yang diberkati Tuhan, sehat dan semangat buat kita hari ini berjumpa lagi dengan renungan dari HKBP Harapan Indah. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 14 yang dimulai dari ayat 19 sampai ayat 20. Saya akan membacakan buat kita. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang bagaimana berkat itu datangnya. Jadi nas kita hari ini berkisah tentang ada seorang raja, yaitu yang bernama Melkisedek, artinya raja kebenaran yang berasal dari Salem. Dia adalah juga menjadi imam yang maha tinggi. Saat itu Abram ada di Salem. Kalau para ahli bilang ini juga sama dengan Yerusalem. Saat itu Abraham mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga ketika Abraham mengalahkan raja di bagian timur atau di daerah Kedorlaomer, Melkisedek datang untuk memberikan dia makanan, yaitu roti dan anggur. Tujuan daripada Melkisedek untuk memberikan roti dan anggur adalah untuk menyegarkan Abraham dan para prajuritnya. Karena apa? Itu sebagai ucapan selamat, karena Abraham memperoleh kemenangan dan dia membawa bangsa itu menjadi bangsa yang memperoleh daerah sebagai bagian daripada kekuasaannya. Nah, ketika kita memenangkan sesuatu hal pasti ada sebagai ucapan syukurnya. Contohnya ketika ulang tahun pasti ada makan makanannya atau sederhana atau kuenya. Dan disinilah Melkisedek datang mengantarkan roti dan anggur sebagai jalinan silaturahmi antara seorang raja, seorang imam kepada Abraham. Kemudian apa yang dilakukan Melkisedek ini adalah sikap ramah terhadap Abraham, karena dia menghargai kemampuan Abraham untuk mengalahkan para musuhnya. Nah, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita bisa lihat dari nats ini, bagaimana Abraham itu memperoleh berkat daripada Tuhan melalui imam Melkisedek adalah bahwa dia memperolehnya dengan kesungguhan, sekalipun saat itu dia harus memenangkan, yaitu melawan daripada musuh-musuh orang Israel sendiri. Artinya ingin memperlihatkan bahwa kesempurnaan mutlak itu hanya ada pada Allah dan kuasanya yang menyeluruh atas segala ciptaan ini, di mana Allah adalah raja di atas segala raja, dan Allah yang membantu Abraham untuk dia memenangkan segala pertarungan itu. Sehingga kemenangan Abraham itu adalah karena iman kepada Allah yang Maha Tinggi. Nah, disinilah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita juga menghadapi para peperangan rohani. Bisa saja peperangan rohani itu adalah keinginan kita untuk pergi beribadah, tetapi ada kegiatan kita di luar. Apakah kita memenangkan untuk datang beribadah, atau kita lebih mementingkan hal yang di luar? Peperangan rohani juga ketika kita hanya mengingat bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi kita harus mengingat bahwa Allah menyertai kita sampai hari ini. Nah, di sini kita dalam setiap kasus-kasus hidup kita
Tuhan mengajarkan kita mari melihat Allah yang maha tinggi, disitulah kita dimenangkan. Nah, yang kedua, kemenangan itu adalah ketika kita mengakui dan beriman bahwa segala sesuatunya adalah milik daripada Allah. Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara atas hidup kita. Bahkan dalam situasi hidup kita pun, baik suka dan duka, Allah menguasainya, sehingga kita dihantar di dalam setiap pertarungan itu di dalam iman yang kuat. Nah, disitulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Ada nyanyian yang sering kita dengarkan di dalam lagu-lagu Punguan Indah, biasanya dulu ketika saya anak-anak dan sampai sekarang juga di kaset-kaset rohani pernah saya dengarkan ketika dinyanyikan, nanggu malus sang akal laut, nang robe hali sungi. Nah, situ kita lihat penyair mengakui bahwa laut itu ingin menerpa daripada perahunya sendiri. Mungkin Amanginang masih ingat tentang lagu tersebut. Kalau Amanginang ingat bisa membuat komentar di kolom komentar daripada renungan harian ini. Dan di situ kita melihat bagaimana kita menjadi kuat. Nah, di sini berkat yang Abraham peroleh, dia berikan kembali kepada Tuhan, ya, yaitu dengan memberikan 1/10 daripada apa yang dia peroleh daripada Allah itu sendiri. Artinya kita juga harus mengingat ketika kita memperoleh berkat daripada Tuhan, kita mengucap syukur dengan memberikan kepada bait Allah, sama seperti Abraham memberikannya kepada bait Allah. Semoga renungan hari ini menguatkan kita untuk selalu memperoleh berkat Allah dari setiap perjuangan hidup kita, dan kita memperoleh kemenangan dan kita kembalikan kepada Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Ajarkan kami ya Bapa untuk hidup berkemenangan di dalam firman-Mu, dan kami selalu beriman padamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.